Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Apriliani Baku dengan NIM 9414-24082. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI MF. Nah teman-teman, di tugas kali ini kami diminta untuk menjelaskan apa sih itu pasar uang. Pasti kalian belum paham kan apa itu pasar uang. Nah di sini materi yang akan aku bahas yaitu yang pertama ada pengertian pasar uang, fungsi dan manfaat, peserta pasar uang, terus ada sistem pasar uang di Indonesia. Yang kelima ada serta instrumen pasar uang tersebut. Nah, teman-teman pasti kalian sudah tidak sabar kan? Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih itu pasar uang. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, yang saya ketahui, pasar uang adalah tempat bertemunya pihak membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Transaksi di pasar uang biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Karena itu pasar uang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau kebutuhan dana cepat. Nah, pasar uang memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mempermudah pendanaan jangka pendek, menjaga kelancaran arus kas, perusahaan dan bank, serta membantu pelaksanaan kebijakan moneter di pemerintah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pasar uang tersebut memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung aktivitas ekonomi. Nah, baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang fungsi dan manfaat pasar uang. Nah, fungsi dan manfaat pasar uang yaitu pasar uang ini memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama adalah sebagai sarana pendanaan jangka pendek, seperti yang saya bilang tadi. Terus ada melalui pasar uang, perusahaan maupun bank dapat memperoleh dana dengan cepat. Yang kedua, pasar uang ini menjadi tempat investasi jangka pendek bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan dengan risiko yang relatif rendah. Nah, yang ketiga, pasar uang ini membantu pengendalian jumlah uang beredar sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi dan perbankan. Nah, selain fungsi pasar uang itu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bagi perusahaan juga pasar uang ini membantu memperoleh dana operasional dengan cepat. Bagi bank, pasar uang membantu menjaga likuiditas dan cadangan dana. Dan bagi pemerintah, pasar uang ini membantu pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, sedangkan bagi investor, pasar uang menjadi pilihan investasi yang sangat relatif aman dan mudah sekali dicairkan. Nah, kita akan masuk ke slide ketiga yang terkait dengan peserta pasar uang. Pasti kalian sudah bertanya-tanya, siapa sih peserta pasar uang? Siapa sih yang ada di dalamnya? Nah, di dalam pasar uang terdapat berbagai pihak yang terlibat. Yang pertama, ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertugas mengatur dan mengawasi kebijakan moneter. Kedua, adalah bank umum yang meminjamkan dan menyalurkan dana jangka pendek. Ketiga, yaitu perusahaan yang mencari tambahan modal kerja untuk operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada investor. Investor ini yang menanamkan dana untuk memperoleh keuntungan mereka. Selain itu, terdapat lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang ikut bertransaksi di pasar uang. Dan yang terakhir adalah pemerintah yang menerbitkan surat berharga jangka pendek. Semua peserta tersebut saling berinteraksi sehingga pasar uang dapat berjalan dengan baik. Nah, kita akan masuk ke slide keempat, sistem pasar uang di Indonesia. Nah, teman-teman, di Indonesia ini pasar uang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga yang penting.
Contohnya, yang pertama adalah Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan BI. Nah, Bank Indonesia ini berperan dalam mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan mengatur transaksi pasar uang tertentu. Kemudian, ada Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut OJK yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan agar kegiatan pasar berjalan sehat dan aman. Mekanisme pasar uang dimulai ketika pihak yang membutuhkan dana mencari pembiayaan. Kemudian, investor atau lembaga keuangan yang menyediakan dana tersebut. Nah, transaksi ini biasanya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan. Lalu dana akan dikembalikan sesuai jangka waktu dan bunga yang telah ditetapkan di awal. Nah, kita masuk ke instrumen pasar uang, yaitu dalam pasar uang terdapat beberapa instrumen yang digunakan. Pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga dari BI untuk mengendalikan uang beredar. Kedua adalah sertifikat deposito, yaitu simpanan yang berjangka yang lebih diperjualbelikan. Nah, ketiga adalah surat berharga pasar uang atau SBPU yang digunakan sebagai instrumen pembayaran jangka pendek. Nah, dan yang keempat ada treasury bills atau surat pembendaharaan negara yang merupakan surat utang jangka pendek pemerintah. Dan yang terakhir ada commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan. Nah, instrumen-instrumen tersebut membantu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dengan risiko yang relatif rendah. Begitu teman-teman. Dan yang keenam, saya akan masuk di kesimpulan video, yaitu sebagai kesimpulan saya menarik pesan pasar uang merupakan sarana pendanaan dan investasi jangka pendek yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi kita. Nah, itu akan menjaga stabilitas ekonomi kita. Nah, peserta pasar uang ini terdiri dari bank, pemerintah, perusahaan, investor, dan lembaga keuangan lainnya. Di Indonesia, pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK agar sistem keuangan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Selain itu, instrumen pasar uang membantu memenuhi kebutuhan likuiditas dengan risiko yang relatif rendah. Nah, segitu saja dari penjelasan saya di video ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, perkataan, atau saya sedikit typo, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Baik, saya tutup. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.